Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang sampai pada siang hari ini masih membersamai kegiatan silaturahmi kebangsaan, juga diskusi pastinya yang tentunya akan menarik dan inspiratif harapannya. Karena kalau kita bicara tentang kemerdekaan, Bapak Ibu, tentu kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang berjuang di masa lalu, tapi juga tentang siapa yang hari ini mengambil peran untuk terus melanjutkan perjuangan tersebut. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan bersama-sama berbincang mengenai perempuan-perempuan hebat dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan meriah untuk acara kita pada siang hari ini. 5 sosok perempuan yang akan berbagi perspektif, pengalaman dan inspirasi mengenai bagaimana perempuan dapat terus mengambil peran dalam misi kemerdekaan. Oleh karena itu, kami mengundang dengan hormat untuk dapat naik ke atas panggung untuk berbicara pertama kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Sulfiana Puri SH MSI, selaku Rektor Ketua Universitas Jakarta 1991 dan juga seorang tokoh masyarakat yang rasanya namanya sudah tidak asing. Boleh Ibu kami silahkan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, Ibu mohon izin untuk saya memanggil terlebih dahulu dengan berdiri. Untuk narasumber yang kedua, merupakan seorang ketua umum Kadin DKI Jakarta. Kepada Ibu Hajah Dewi SE, kami ucapkan selamat datang dan juga silakan untuk menempati tempat duduk yang ada di atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Baik, selanjutnya kami juga akan mengundang dengan hormat untuk dapat naik ke atas panggung kepada Putri Ketiga Pahlawan Bung Tomo, yakni Ibu Dr. Nini Hajah Sri Suliswati MSI. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Lisa. Baik, selanjutnya kami juga akan mengundang pembicara kita yang berikutnya yang juga tak kalah hebat, merupakan seorang pengusaha dari Pribadi Group. Marilah kita sambut dengan tepukan yang paling meriah, Ibu Hajah Indah Yulisanta SLO MSc SM. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk. Dan Bapak Ibu hadirin, kita juga akan kedatangan pembicara yang tak kalah hebat, sosok perempuan yang merupakan Ketua DPD Pembina DKI Jakarta. Kami mengundang dengan hormat Ibu Juliana Sofia Damu. Baik, Ibu saya mau ikut bersama di sini. Berikan dulu tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu hadirin, karena kita sudah berada di satu panggung dengan para pembicara hebat kita pada siang hari ini. Ibu semua di sini mohon izin perkenalan kembali, saya Reshiva Cantika Purnamasari atau akrab disapa dengan Non Siva, selaku moderator pada hari ini. Dan hari ini kita akan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Ibu semua di sini. Harapannya adalah kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah inspirasi untuk kedepannya dan dari berbagai perspektif dalam bidang kehidupan ini, seperti itu. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama, saya mohon izin boleh dicoba terlebih dahulu mainnya, takutnya nanti ada kendala. Masya Allah, suaranya terdengar sudah cantik, indah, dan pastinya tidak sabar ya untuk mendengarkan insight-insight dari beliau-beliau semua di sini. Baik, untuk itu langsung saja kita akan memasuki sesi yang pertama, yakni kita terlebih dahulu nih mengenal lebih dalam para narasumber kita, perempuan hebat di Indonesia. Yang pertama, kami akan mengenalkan terlebih dahulu kepada Ibu Profesor Sulfiana. Silakan Ibu untuk mengenalkan lebih dalam kira-kira Ibu ini selama menjabat seperti di pemerintahan atau bahkan sempat sebelumnya juga di Jakarta Ibu ya. Boleh berikan perkenalan lebih dalam gitu, biar kita di sini lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi
dengan Ibu. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah langsung saja saya biasa dikenal dengan Ibu Silvi. Pasti masih ingat ya, Ibu Silvi. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa Mas Ahaye berondong saya itu saat ini ulang tahun yang ke-48. Karena beliau ini berondong saya, pasti umurnya di bawah saya. Beliau Menko yang terhormat Pak Mas Menko ini usianya 48 tahun. Artinya kalau beliau berondong saya di atas, dan beliau 20 tahun di bawah saya. Jadi saya 68 tahun. Karena baunya sangat bidiana, jadi suka makan daging saya. Karena beliau punya daging Nusantara. Dan saya senang karena saya berjuang bersama kakak beliau, Mas Bambang Susromo. Beliau sahabat saya. Mbak Sri, mana Mbak Sri? Salam hormat ya, Mas Bambang. Jadi memang beliau tua. Karena sama beliau ini bedanya hampir 45 tahun. Karena saya dari Jakarta tahun 81. Jadi beliau tahun 2023 ya. Kalau sama beliau teman ngaji. Kan begini ngaji terus. Kalau sama beliau ini kepala sekolah dan para pendidik seluruh dunia. Beliau ini salah satu anggotanya dan saya berikan beberapa hormatan oleh dia. Bu Juliana, luar biasa. Ini kalau hormatannya buat saya nggak memperkenalkan diri karena saya memperkenalkan beliau aja. Sahabat-sahabat saya soalnya. Saya di sini 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta dari staff aja, lagi gantung sendirian. Dari staff sampai dengan eselon 1 deputi gubernur, alhamdulillah. Dan 1 tahun sebelum dan saat ini deputinya luar biasa bagus. Pak Gubernur selamat, Pak Wakil Gubernur ini luar biasa. Dan ini tertib sekali nih, ini Kesbangpol luar biasa, ini Kesbangpol luar biasa nih. Makanya saya nanti di rumahnya di sini jadi siap. Karena bagaimanapun kan beliau ini panutan saya ya. Kalau udah sini kan dia punya IC-nya, lagi kincang sih ya, sekarang sebetulnya kata-kata beliau. Jadi itulah saya dengan cucu 5, suami satu-satunya Sumatera Wayang. Karena saya bilang suami saya ini adalah malaikat tak bersayap. Dan mungkin dia bersayap, dia bisa jadi malaikat benar. Jadi dia malaikat tak bersayap yang selalu mendukung saya, alhamdulillah. Saya punya anak 2, pastinya menantu 2 dan cucu 5. Alhamdulillah, yang paling besar sudah mahasiswa, yang paling kecil SD kelas 2. Alhamdulillah, saya gitu ya. Kalau organisasinya ada 24 ibu, jadi saya mohon maaf kalau saya sebentar ke sana, ini susahnya udah wanti-wanti, jangan sampai tidak datang. Jadi saya dibawa kita semua ini. Udah terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan tentang saya lagi untuk Ibu Sylvia, saya mau ini boleh panggil Pak Sylvia juga ya? Saya panggil Pak Sylvia juga kan tadi? Dia udah terus. Apalagi kalau saya kakak keluarga DKI, kamu kan namanya kakak terus, jadi udah terus. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Sylvia atas kenalannya juga. Tadi cerita tentang perjalanan beliau ya di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita sudah 30 tahun ya Bu ya, Masya Allah. Dan semoga ini akan menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk kita terus melakukan apapun yang ada di depan mata kita dan bahkan melebihi itu gitu ya. Dan selanjutnya kita juga akan berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Hajah Diana DGSE. Kami silakan Ibu untuk memberikan perkenalan lebih dalam lagi. Terima kasih Bang Sipa. Dan terima kasih kayaknya Bu Sylvi. Jadi kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan. Setiap hari yang selalu berhadapan dengan daging, gitu. Dari hidup dan daging. Jadi terima kasih teman-teman semua di sini adalah wanita-wanita hebat yang luar biasa, yang saya justru kayaknya minder saya ketemu dengan teman-teman semua di sini. Dan mungkin sebagian besar sudah kenal saya karena kita satu tim ya Mbak Bisa mana dan yang lainnya. Nah ini ternyata di dalam satu WA group pun kita ketemu ya. Jadi sepertinya sudah tidak perlu diperkenalkan, terutama Mbak Nadia, terima kasih saya ucapkan atas undangan hari ini. Memang yang belum kenal saya mungkin saya sedikit perkenalkan, nama saya Diana, biasa dipanggil Diana Lili. Dan ini atas instruksi Kang Acang ya saya sini.
melihat spanduk yang ada katanya wanita-wanita hebat, saya bilang sama Bang Acang memang cocok gitu kan. Jadi saya rasa yang lebih hebat adalah Bang Syifa. Usianya masih muda ya Bu. Jadi kalau kita sudah menjadi, mungkin bisa disebut mata omanya Bang Syifa. Jadi, anak saya juga sudah 40 tahun Pak. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti Bang Syifa akan bertanya tentang segala sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan kemerdekaan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dia, Mbak Susan, Bang Acang yang di sini hari ini katanya belum lebih. Siapa budaya itu kok ganteng banget ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir dan teman-teman hebat yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diana. Berikan tepuk tangan kepada Bu Diana untuk pembicara yang kedua. Tadi seorang, berarti ibu yang punya daging Nusantara gitu ya Bu. Ibu seperti CEO yang menyamar betul ya Bu ya. Sebagai ketua Kadin DKI Jakarta, Masya Allah. Berikan tepuk tangan saya lagi untuk Ibu Diana. Langsung kita juga akan kenal lebih dekat lagi dengan seorang yang pastinya berkaitan erat dengan kemerdekaan kita, yakni kita juga akan kembali lebih dahulu nih kepada sejarah perjuangan dari bangsa kita sendiri. Dan pada siang hari ini, sosok tersebut pastinya munculnya sangat terikat dengan sejarah perjuangan itu. Beliau adalah Ibu Dr. Diah Hajah Sri Sulistami, MSI Putri, ketiga dari salah satu tokoh perjuangan bangsa Bung Tomo. Bu Sri Sulistami, kami memanggilnya Bu Lisa. Silakan untuk perkenalan di dalam. Terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak sehebat ibu yang suka saya ya. Saya hanya anak seorang Bung Tomo. Saya dokter gigi, kemudian saya ambil S2 ilmu politik di UGM, berijazah ya. Terus dan saya ambil tiga, kemudian di sini ada kakak ipar saya, Mbak Astrid, kemudian ada adik kandung saya, Mbak Rana Sulistami di belakang. Jadi mereka saya hire untuk membuat angki di KPRI, dan kemudian saya memimpin angki di KPRI. Dan saya satu waktu SD kami kan tinggalnya dengan baik, jadi dekat dengan Mbak Melani, dengan teman-teman lain. Jadi saya dengan Melani dan Mena yang tadi hadir ya, saya satu angkatan di SD dan SMP, kemudian di SMA 4 Jakarta, kemudian S1-nya di FKG Solo, S2-nya tadi juga. Saya mungkin paling senang ada di sini ya. Jadi usia saya 75 tahun, alhamdulillah. 16 Agustus nanti 75 tahun, disebutin lagi 16 Agustus ya. Jadi kayaknya open house. Baik, ya. Jadi kegiatan saya, dulu memang saya PNS di Depres, kemudian saya di rumah sakit, pegang beberapa rumah sakit atau swasta, kemudian saya sudah pensiun sekarang dan sering untuk dipanggil untuk memberikan motivasi mengenai semangat perjuangan. Dan alhamdulillah hari ini juga masih terkait dengan semangat perjuangan untuk generasi penerus. Jadi saja yang saya sampaikan, oh iya, anak saya dua, satu anak asuh dan ibu saya sudah tiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Lisa. Masya Allah ya, ternyata Ibu Lisa ini masih memperjuangkan nilai kemerdekaan satunya dengan melestarikan budaya dari Indonesia sendiri dengan masih aktif gitu ya Bu, untuk album bahkan menjadi ketua dari IKPNI ya Bu ya. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ibu Lisa sekali lagi. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita juga akan berkenalan dengan perempuan cantik di sebelah saya yang merupakan pengusaha dari Pribadi Group, yakni Ibu Hajah Indah Yulisantika. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Secang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak Silvi, Ibu Diana, Ibu Sri, Ibu Diana, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Indah Yusafika. Kebetulan anggota tadi juga, anggota absen juga, Iwafi juga sempat. Jadi warna biru aja Bu. Saya base bisnisnya awalnya itu UMKM batik. Sampai hari ini masih ada. Di Sarina ada, di GI ada, di Makassar ada. Itu saya start dari 2016. Kemudian berkembang di catering, kemudian berkembang di ada beberapa perhotelan, penginapan, dan sekarang MBG. Jadi program apapun kita sebagai pengusaha kalau memang bisa mensupport pemerintah dengan baik ya kita lakukan. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk sahabat saya Mbak Susan yang Mbak Ida bantuin acara ya. Jadi saya tadi malam baru landing dari Bali, tidur sedikit langsung ke sini. Tentunya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk seperti apa perempuan hebat hari ini dan ke depan nanti. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main meriah untuk Ibu Indah selaku pengusaha dari Pribadi Group yang ternyata juga aktif berorganisasi ya Ibu ya, dan pastinya sudah mengembangkan usaha-usahanya ya, dan itu pastinya akan seru sekali untuk kita kulik ke depannya dalam diskusi pada hari ini. Dan tak kalah hebat juga, kita akan mengenal lebih dalam kepada pembicara kita yang kelima, perempuan cantik dan hebat, yakni Ibu Juliana Sofia Damu. Kami silakan Ibu Juliana untuk mengenalkan diri lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Mbak Syifa, izin Prof, Mbak Diana, Dr. Bisa dan juga Mbak Ida. Teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri. Saya adalah Ketua DPD DKI Jakarta. Organisasi kami bernama Perempuan Pemimpin Indonesia atau singkat Kartina. Saya juga anggota kami, izin Mbak Diana, di kami Indonesia bareng sama Bang Akbar Johan. Saya melihat bahwa perjalanan hidup perempuan itu sangat dinamis dan butuh kekuatan dari dalam, yang hari ini kita akan belajar. Saya juga akan belajar dari Ibu Lista, dari Prof Silvi, dan tentu Mbak Diana dan lainnya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana perempuan di Indonesia itu bisa membanggakan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih esensial. Saya kalau ditanya, orang sering tanya, kamu aslinya orang Indonesia bukan? Saya orang Timor. Ya, tadi saya ngobrol sebentar sama dokter. Saya keluar dari Timor Leste tahun 92, tapi saya merah putih Mbak Diana. Jadi mungkin nanti saya bisa berbagi kenapa saya begitu mencintai merah putih dan Indonesia. Sehari-hari profesi saya di industri praktis, saya menjalankan usaha di bidang logistik dan shipping. Ya, jadi ini perempuan-perempuan yang biasa di lapangan, jadi lebih sering di lapangan untuk pekerjaan-pekerjaan logistik, mail operator. Mungkin itu dari saya. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Juliana. Dan tadi beliau merupakan seorang ketua dari Perempuan Pemimpin Indonesia ya Bu, atau Perpina, yang pastinya kita akan berdiskusi dengan santai tapi seru, tapi semoga selalu menginspirasi gitu ya. Dan tema kita hari ini temanya adalah silaturahmi kebangsaan, lalu juga dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu mau izin kita akan lebih membawa tema ini atau pembicaraan ini ke momentum memperingati kemerdekaan Republik Indonesia terlebih dahulu. Lalu begitu, dengan latar belakang dan juga perjalanan dari ibu-ibu semua di sini, apa arti kemerdekaan bagi ibu semua secara personal, khususnya di tahun ini? Boleh kami silakan untuk terlebih dahulu. Alhamdulillah, kalau arti kemerdekaan itu bukan artinya kita merdeka berbuat segala macam, tapi kita diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk, kalau dari segi agama itu free will, kebebasan berkehendak. Tapi kalau dari segi dunia, kebebasan kita berbuat apa saja, tapi yang paling penting adalah khairinnas anfa'ulinnas, sebaik-baik manusia dan bermanfaat orang lain. Artinya ketika kita merdeka, kita ini bermanfaat untuk orang lain.
Nah kemudian apa arti merdeka itu sendiri? Merdeka itu artinya untuk kita. Kita punya kebebasan, tetapi jangan lupa kebebasan kita pasti dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu sudah pasti. Jangan pernah berpikir ketika kita sudah merdeka, apalagi saya tahu betul Bung Tomo ini luar biasa. Bagaimana dengan berbagai cara, mungkin tidak mengangkat senjata, tapi gaung sambutannya yang begitu memotivasi sehingga akhirnya bisa merebut kemerdekaan itu. Dengan pantangnya Bung Tomo itu luar biasa. Nah sekarang kita hidup di era yang berbeda. Jangan pernah bertanya apa yang sudah Indonesia dengan merdeka memberikan kepada kita. Jangan pernah bertanya itu. Tapi yang mesti kita jawab, kita lakukan adalah apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia, untuk kalau kita di Jakarta, untuk Jakarta, untuk masyarakat, apakah kita bermanfaat atau tidak. Ini yang menurut saya paling penting. Dan kemudian apa yang akan kita wariskan kepada Indonesia, kepada generasi mendatang. Karena ingat, target kita adalah bagaimana Indonesia bisa maju, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas pada tahun berapa, Ibu? 2045. Berapa tahun lagi kan 2045 itu? Sudahkah kita mempersiapkan legacy kita? Kalau kita misalnya contoh, saya alhamdulillah hari ini dipercaya memegang, walaupun ada Dewan Pembina, Dewan Penasihat, tapi ada ketua umum-umumnya. Misalnya contohnya, saya sebagai ketua umum Muay Thai DKI Jakarta, Muay Thai yang sudah berani, ada saya nggak bisa main Muay Thai, tapi saya ditunjuk dan disuruh melawan itu. Setelah 20 tahun saya pegang sports, dari mulai DKI 2 periode, kemudian sekjen 1 periode, dan ketua umum. Apa yang sudah saya bisa berikan untuk sports dan bidang sportnya? Apakah kita bisa gabungkan antara sport ini dengan yang lain? Bisa. Saya bilang sama Mas Sandi, ada satu Mas Sandi sebagai Menteri Pariwisata, saya sudah mengatakan ini adalah sport tourism, sport yang bisa memanggil atau membawa para wisatawan, para turis ke Indonesia. Jadi kita selalu menggantungkan. Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan satu hal supaya kita tetap bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Ada sebuah buku yang saya yakin dan percaya kalau buku ini kita kupas ini 1 semester. Tapi saya akan mempersingkat ini. Bukunya itu bagus kan. Silakan cari dan ini saya terapkan, saya implementasikan buku ini. Karangan seorang profesor sosiolog Howard Gallagher. Dia punya buku judulnya 5 Minds for the Future. 5 kecerdasan bagaimana kita bisa tetap eksis di masa depan. Apa itu? Kenapa kita bisa eksis? Saya kok nggak melihat wajah yang di sana ya? Ada yang lagi punya. Saya berdiri aja deh di sini. Apa itu 5 Minds for the Future? Saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama sebagai generasi muda. 1. Disiplin minds. Apa itu disiplin? Disiplin minds itu bukan sekedar pergi pagi pulang sore, bukan. Pergi dan masuk jam 8 pulang jam 16 seperti PNS, bukan. Pak, disiplin itu bisa bermakna beda, yaitu apa? Ilmu. Ingat pertama kali Al-Quran diturunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar, baca. Nah, kita tidak boleh berhenti belajar. Jujur, saya mungkin PNS yang paling sering ada di diklat karena banyak orang nggak mau sekolah, banyak orang nggak mau kursus. Tapi saya kalau disuruh bahasa Jerman nggak ada mau sekolah, saya harus bahasa Jerman. Kalau nggak ada mau bahasa Prancis saya, karena nggak boleh nanti di absen. Unitnya di absen, kenapa tidak mengirim orang? Disiplin mind, jadi kita harus belajar. Karena itu sampai hari ini, di usia saya 68 tahun saya tetap belajar. Apa belajar saya? LBIQ, Lembaga Bahasa dan Al-Quran sudah 4 semester. Karena sudah nggak boleh lagi, saya sudah daftar SPM yang ITB, nggak boleh. Nah jadi kuliah lagi LBIQ, nggak bayar, gratis, belajar apa Al-Quran. Yang kedua, synthesizing minds katanya. Kalau kamu ingin hidup di masa depan, kamu harus synthesizing minds. Apa itu? Kalau bahasa Jawanya, Ibu Lista bilang menggatuk-gatukkan. Ini hebatnya Kesbangpol. Sambil merayakan kemerdekaan, sambil mengundang para tokoh yang belum tentu bisa hadir, tapi dipaksa hadir karena ingin memberikan juga kemanfaatan.
Nah ini akan menggagalkan merayakan kemerdekaan, berbicara tentang kebangsaan, silaturahim, tapi ada UKM. Ini yang dikatakan dengan synthesizing minds. Artinya apa? Kita mampu menggabungkan semua persoalan menjadi kemanfaatan untuk orang lain. Bayangkan bagaimana UKM bisa ada di balai kota kalau tidak Esbapol mengadakan kegiatan silaturahim. Yang ketiga, creating minds. Apa itu creating minds? Kita harus kreatif terus, kalau nggak cepat tua. Makanya saya suka ngajar. Kenapa saya suka ngajar? Karena ketemu dengan berondong-berondong yang cantik, yang ganteng, yang gaya luar biasa. Dan sampai hari ini saya masih kursus AI. Saya privat sekali, karena waktu saya sempit, saya privat sekali. Itulah kreativitas. Yang keempat, respectful minds. Apa itu respectful minds? Setiap manusia diturunkan di bumi ini dengan kelebihan dan kekurangan. Siapapun dia, mau dia OB, dia pasti punya kelebihan, pintarnya daripada kita. Betul? Karena itu kita harus menghargai. Jangan pernah sombong. Sombong itu nggak bisa menyuanginya surga. Jangan pernah sombong. Kita nggak tahu. Kita mungkin gaya jadi seseorang sambuan yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu sebenarnya kita ternyata lebih canggih dalam urusan yang lain. Kata Gardner terakhir, dia bilang apa? Sekalipun Anda punya discipline minds, punya synthesizing minds, punya creating minds, punya respectful minds, there are nothing, tidak ada apa-apanya. Kalau tidak apa, based on, berbasis pada the ethical minds. Apa itu the ethical minds? Tidak diturunkan Rasulullah ke bumi, tidak diturunkan para nabi dan rasul, kecuali untuk memperbaiki akhlak. Jadi apa kata yang penting? Akhlakul karimah. Nah, mari kita isi pernikahan ini dengan akhlak yang baik. Kita wariskan legasi ini untuk anak-anak sehingga bisa mencapai akhlak yang baik. Saya dari saya, terima kasih. Baik, dengan tepuk tangan saya yang paling meriah untuk Pak Silvi atas jawabannya yang sungguh menginspirasi ya. Tadi juga kalau menurut Pak Silvi ini kebebasan dari kemerdekaan itu sendiri itu tentang kebebasan kita berpendapat gitu. Yang mana dalam berpendapat ini pun kita juga harus menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat gitu ya. Dan juga kita perlu lakukan, bukan lagi bertanya apa yang Indonesia kasih atau Jakarta kasih, tapi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita wariskan ke generasi berikutnya. Dan tadi buku dari rekomendasi Silvi juga yang tentang Five Minds for the Future itu sungguh menarik untuk dibaca lebih dalam lagi kok gitu ya. Dan salah satunya tadi saya sangat senang untuk bisa mengetahuinya adalah tentang ethical minds-nya itu kok. Jadi kayak semoga setelah ini saya dapat membaca buku ini juga kok. Terima kasih atas insight-nya. Dan kita akan beralih ya, kalau LPD-nya mendapatkan orang pintar ini, ambil kesimpulan tetap. Masya Allah, amin. Karena juga hebat. Dan sangat kita semua Bapak Ibu hadirin, Masya Allah. Kita akan beralih ke Ibu Diana terlebih dahulu. Ibu, kalau dari perspektif dunia usaha dan perempuan yang bergerak di bidang profesional, apakah kemerdekaan hari ini juga berarti perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara mandiri dari ekonominya? Silakan. Terima kasih Non Siva. Kita tahu bahwa dulu sebelum kita merdeka itu kita sebutnya adalah kita berjuang. Nah, kalau sekarang kita berisi kemerdekaan seperti apa? Kalau Non Siva sampaikan mengenai usaha itu kalau menurut saya juga adalah berjuang, tapi berjuang ekonomi. Nah, hal ini yang memang kita tahu bahwa pasti di dalam perjuangan ini, walaupun kita sudah sebut merdeka, kita menghadapi hal-hal yang tentu harus diperjuangkan. Tetap, walaupun kita merdeka, kita pasti ada yang diperjuangkan. Kalau dari sudut ekonomi, saat ini salah satu contohnya luar biasa dari Mbak Nadia dari Kesmenpon ingin memperjuangkan bagaimana ekonomi bisa berjalan, padahal kita merugikan ibu-ibu di sini, kita merugi hal-hal yang tadi sudah luar biasa dari Prof kita yang terbiasa dengan memberikan ilmu. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat, dan yang nantinya akan diperhitungkan di sana adalah
kemerdekaan pada saat ini adalah seperti beliau. Jadi ini cocok sekali karena dia telah mengundang Prof hari ini. Dan kalau dari segi ekonomi kembali kepada tadi yang disampaikan oleh Alsifa, bahwa sebenarnya tantangan kita ada. Apalagi saat ini kondisi tidak baik-baik saja, tidak semua sama kondisinya. Nah, mudah-mudahan dengan salah satu yang dilakukan oleh Kesbangpol di sini, ini adalah bermanfaat untuk satu, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Tentu teman-teman di sini kelihatan ada gerakan-gerakan ekonomi, kita lihat ini tadi. Mudah-mudahan kita nanti bisa juga punya waktu untuk melihat-lihat ya Bu, mendorong ya Bu. Kemudian juga ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini, mungkin kami di sini pengusaha saja, sebelah sana juga seorang pengusaha, Ibu Dokter Gigi juga, dan ini juga tidak kalah pentingnya. Beliau juga sekarang adalah rektor sebuah perguruan tinggi ya Ibu. Nah ini juga salah satunya bagaimana mengisi pertumbuhan ekonomi di zaman kemerdekaan ini. Tentu banyak tantangan, pasti kita berbeda-beda tantangannya, tapi karena kita yakin bahwa kita pengusaha adalah pejuang, sehingga kita harus bisa memperjuangkan. Terima kasih. Baik, teman-teman yang Ibu Diana. Jadi memang betul ya, kalau menurut dari dulu tuh sudah ada berjuang sampai saat ini ya Bu ya. Walaupun sekarang itu berjuangnya mungkin bisa jadi beda dengan salah satunya dengan tujuan dalam hal ekonomi. Dan salah satunya lewat usaha. Dan usaha itu seperti saat ini ya Bu ya, kegiatan ini juga bisa menjadi usaha yang pastinya untuk menumbuhkan atau bahkan mengembangkan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia harapannya. Baik, dan selanjutnya kita akan juga ingin tahu nih perspektif dari Ibu Dr. Gigi Lisa. Ibu Lisa, kami mau izin Ibu, kalau misalnya kita sedikit membawa kembali nih ke sejarah terlebih dahulu Bu. Sebagai putri yang tidak berkembang Bu, Ibu tentu tumbuh dengan cerita nilai perjuangan yang mungkin tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendengarnya secara langsung. Apa makna kemerdekaan bagi Ibu Lisa ketika melihat perjuangan generasi orang tua Ibu, khususnya Ibu Tomo, dibandingkan dengan perjuangan generasi saat ini untuk Indonesia? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup signifikan di dalam acara ini. Mungkin saya ingin boleh pantun dulu. Tolong dicatetin ya. Nggak catat, nggak catetin aja. Merah putih bukan sekedar warna. Ia saksi perjuangan bangsa. Artinya kemerdekaan bukan pemberian siapa-siapa, tetapi hasil perjuangan para pendahulu kita. Baik, di sini ada teman-teman IKPNI, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Ibu Mutia Heka, dan tidak hadir di sini. Saya sebetulnya bukan waktunya untuk menceritakan tentang nama seorang pahlawan, karena kemerdekaan ini bisa terwujud dan bisa dipertahankan itu adalah dari para pahlawan pendahulu kita ya, yang kebetulan kita anak cucunya terus melanjutkan silaturahmi di KPRI. Baik, perjuangan zaman dulu dengan zaman sekarang pasti memang beda ya Pak. Perjuangan zaman dulu itu kita berjuang jelas siapa musuh kita, ya sudah jelas siapa musuh kita. Jadi kalau perjuangan zaman sekarang itu pasti beda ya. Jangan harap ya, saya akan membakar emosi, boleh sih membakar emosi. Baik, jadi ketika dulu kita sudah jelas siapa musuhnya, yang sekarang ini yang kita lawan adalah apa? Integritas, kemiskinan, kebodohan, kemudian apa? Kecuekan, apa ya namanya yang kecuekan bahasa Indonesia-nya ya? Tidak peduli, lebih cinta pada diri sendiri. Padahal kemerdekaan itu dicapai itu tidak bisa kalau mementingkan diri sendiri, ya kan? Jadi kemerdekaan itu baik kita peringati tidak perlu seremonial menurut saya.
mengibarkan bendera, oke lah kita menghormati bendera kita. Kalau seremonial, oke kita upacara mengenang para pahlawan, kemudian kita menghidupkan cipta, oke. Tapi setelah itu kita bergembira ria, menyanyi. Sementara apa yang kita lihat di sekeliling kita sekarang ini? Layakkah itu dilakukan? Sementara kita membaca berita di medsos bahwa ASN banyak gajinya yang dipotong atau yang ditunda karena kesalahan dari pengelolaan keuangan atau tanda kutip, saya tidak sebutkan kalau politik bilang saya nantinya. Jadi memang itulah perjuangan yang kita sekarang, di mana kita tidak bisa merdeka kalau tidak berani, betul nggak? Kalau kita tidak berani, kita tidak bisa merdeka. Kalau kita tidak ada integritas, kita tidak bisa merdeka. Masalahnya beda. Dahulu para pendahulu kita, mereka pintar loh, mereka juga sekolah loh, tinggi, dan situ digunakan untuk apa? Untuk negosiasi, ya. Ada juga yang untuk dagang, ada juga yang untuk mendidik. Tidak beda dengan sekarang, tapi situasinya yang beda, ya. Dan mereka punya keyakinan yang sama bahwa kita sama-sama ingin memerdekakan Republik Indonesia. Itulah yang mereka perjuangkan. Dan sekarang bukan berarti kita tidak berjuang, ya, kita tetap berjuang. Tapi memang beda. Jangan mengharap kita berjuang kemudian kita akan menjadi seorang pahlawan, namanya akan diangkat menjadi cita-citanya seperti itu, dimakamkan di makam pahlawan. Tidak. Ayah saya mengajarkan ketika kecil, saya naik apapun, naik kereta, jadi kita diajari naik kereta, kereta ayam. Mungkin yang saya tahu ya, kereta ayam itu yang kereta paling murah, kita campur dengan ayam, terus kemudian tidurnya di bawah, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ayah saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya paham di mana ada makam pahlawan. Apa yang dilakukan ayah saya? Sebentar lagi makam pahlawan, ayo berdiri. Waktu itu kita masih kecil, saya masih balita masalah. Kita berdiri menghadap jendela, pokoknya berdiri, hormat kepada makam pahlawan. Kalau nggak malu kita hormat, ya. Gerbong itu melihat kita ada yang ketawa sinis, ada yang ketawain, ada yang foto juga gitu. Tapi kita nggak berani kalau anggapan, ya. Jadi kita hormat. Kalau naik mobil apa yang dilakukan? Sebentar lagi makam pahlawan, turunlah kita, turun hormat, kita berdoa kita hormat. Tapi bapak sendiri tidak mau di makam pahlawan. Paham ya? Mengapa bapak tidak mau dimakamkan di makam pahlawan? Ketika itu Bung Hatta masih ada, ya. Jadi Hatta juga masih ada. Bapak nggak mau di makam pahlawan karena ketika itu para pejabat yang berpangkat jenderal itu ada yang korupsi dan dimakamkan di makam pahlawan. Bapak katakan kepada kami, seorang pahlawan bukan ketika berjuang, tapi sampai akhir hayatnya dia adalah pejuang yang berintegritas. Paham ya tentang berintegritas? Saya tidak menjelaskan tentang integritas karena itu nanti bisa tanya. Kalau mau tanya boleh. Jadi itulah yang disebut oleh ayah saya, ya, keberanian, pengorbanan, dan integritas. Itulah yang harus ada dalam jiwa seorang pahlawan. Saya rasa orang tua kami semua yang di KPMI mempunyai jiwa itu. Jadi saya tidak menyebutkan bahwa itu hanya milik ayah saya, tidak. Tapi itu adalah pejuang dahulu yang mempunyai jiwa seperti itu. Dan terus mereka, teman-teman saya di KPMI selalu berusaha meluruskan semangat ini pada generasi penerus. Antara lain ini melalui angklung di KPMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang sungguh betul-betul membuka mata kita juga ya, Bapak Ibu hadir di sini, bahwasanya dulu itu kita jelas musuhnya, dan sekarang itu yang kita hadapi adalah integritas, kemiskinan, bodohan, bahkan individualisme ya Ibu, atau ketidakpedulian generasi sekarang ini terhadap satu sama lain. Dan untuk itu, bagaimana cara kita memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri tidak hanya secara seremonial saja, tapi kita juga harus berani memperjuangkan integritas itu sendiri. Yang satunya juga dengan menghargai jasa para pahlawan. Dan untuk itu kita berikan sekali lagi
menjadi anak pahlawan, ternyata sebegitu kita juga harus menghargai pahlawan, bahkan dari pahlawannya sendiri ya gitu. Masya Allah, semoga ini akan menjadi amal jariah juga ya nanti untuk Bung Tomo dan juga pastinya keturunan-keturunannya. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada Ibu Indah yang merupakan pengusaha pribadi dulu. Ibu, kami ingin tahu dalam dunia usaha, bagaimana Ibu melihat kewirausahaan sebagai salah satu cara perempuan menuju kemerdekaan? Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya Mas. Jadi kalau dari perspektif saya, perempuan yang merdeka atau mengisi kehidupannya dengan semangat merdeka, memang kita itu sebagai wanita harus punya yang pertama visi dan misi. Yang kedua kita harus punya konsep ke depan seperti apa. Yang ketiga pastinya berjuang. Dan yang terakhir yang kadang kita lupa, itu punya ketahanan dalam perjuangan. Karena banyak para pengusaha wanita yang baru membangun usaha 2-3 tahun tidak tahan, belum nikah. Nah, kalau dari perspektif saya sendiri dan filosofi hidup saya, dulu ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Ya, ibu rumah tangga biasa kita tahu kan, biasanya kan hanya dari ayah mendapatkan uang ya secukupnya. Dari situ saya melihat kok gak asik ya, saya pengen lebih, saya pengen punya kemerdekaan untuk mengaspirasikan diri saya supaya saya bisa beli ini, beli itu. Kalau merasa jauh BBM banyak mau, tapi ternyata ketika kita banyak mau, kok ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan dari situ saya pikir semua wanita di seluruh negeri, di seluruh Indonesia harus punya kreativitas, keberanian, tentunya visi-misi, konsep yang tadi saya sebutkan, dan juga berjuang dan juga punya ketahanan seperti itu. Karena kalau kita nggak punya kreativiti, nggak punya keberanian, kita apa ya, nggak punya kemerdekaan yang hakiki sebagai perempuan. Kalau kita bisa kreatif, menghasilkan, produktif, kita buat diri kita senang, dan juga tadi seperti kata Bos Silvi, kita bisa punya manfaat dalam hidup. Kita bisa buka lapangan kerja yang banyak, kita bisa menghidupi mereka dan karyawannya dan anaknya. Ibaratnya satu karyawan kali dua ya kan, ada istrinya, ada anaknya, itu juga. Jadi kemerdekaan itu bagaimana kita melihat kita ini mau jadi apa ke depan, bagaimana kita itu berpikir bahwa yang kita lakukan ini pastinya bermanfaat. Dan yang terakhir, kalau sampai bisnisnya nggak jalan, nggak bagus, apa yang harus kita hadapi? Seperti itu. Jadi seperti bisnis yang saya bangun dari 2016 itu nggak mudah, berdarah-darah juga. Ya, terpaksa kita harus melakukan inovasi demi inovasi, karena poin yang terakhir kita harus kuat berjuang, kita harus tahan badai, hujan, panas, mau bangkrut, nangis, ditipu orang, itu kita harus kuat. Ya, itu tadi kita juga pastinya sebagai perempuan kita punya sahabat-sahabat yang mendukung, kita punya guru-guru, kita punya konsultan-konsultan teman kita sendiri, kita juga bisa belajar dari bisnis orang lain. Jadi kemerdekaan yang hakiki adalah perempuan yang kreatif. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, terutama mengingat sekali lagi untuk Ibu Indah, perempuan yang merdeka adalah perempuan yang kreatif ya Bu ya, merdeka secara hakiki. Dan juga tadi disebutkan bahwasanya perempuan itu tuh harus punya paling tidak visi-misi, konsep kedepannya mau apa ya Bu, dan juga pastinya ketahanan salah satu yang paling pentingnya. Karena kalau misalnya kita sudah tahu visi-misinya, konsep kedepannya, tapi kita saat menjalaninya kita belum ada mental untuk jatuh bangun, badai, halilintar atau apapun itu di depannya ya Bu ya, kita juga harus punya mental tersebut. Dan pastinya juga dengan kreativitas, inovasi dan segala macam itu akan pastinya mendukung perempuan untuk selalu berusaha menjadi bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Dan itulah definisi dari perempuan merdeka secara hakiki menurut Ibu Indah. Berikan tampang saya lagi untuk Ibu Indah. Dan selanjutnya ini juga akan mendengarkan perspektif dari Ibu Juliana yang merupakan seorang ketua dari Organisasi Perempuan Pemimpin Indonesia. Untuk itu, Ibu Juliana, kami mau izin bertanya, melalui organisasi perempuan, program atau gerakan apa menurut Ibu yang paling penting untuk terus dilakukan agar perempuan makin berdaya dan mampu memberikan manfaat? Ya, terima kasih Mbak Asia. Organisasi kami Perempuan Pemimpin Indonesia punya satu tagline, yaitu menjadi mercusuar dunia.
ketika kita berpikir secara mercusuar dunia, berarti kita mesti alignkan pemikiran kita terhadap global impact. Kita ini sekarang masa kini itu kita terkooptasi dengan gelombang globalisasi. Maka dari itu tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Silvi bahwa hidup adalah satu kreativitas. Ya, maka di organisasi kami membuka kita harus terus open mind. Dan kemerdekaan yang kita aminkan adalah bagi organisasi kami adalah sebuah jembatan menuju kesetaraan yang penuh. Nah, apa itu kesetaraan yang penuh? Apa yang kita alami sekarang ini adalah dampak daripada sosial global impact. Secara ekonomi kita terdampak karena global. Secara politik sama, dan dampak yang nyata adalah social impact. Nah, bagaimana peran Perpina dalam hal ini adalah kami membangun program-program kegiatan yang mendorong bagaimana peningkatan kapasitas perempuan untuk memiliki kesetaraan dalam cara berpikir, global mindset, terutama berpikir secara inklusif dan adaptif terhadap perubahan, terutama perubahan teknologi. Karena perubahan teknologi ini sangat berdampak pada social impact, terutama buat perempuan, dan itu yang kita kedepankan saat ini. Dan peran-peran yang kami lakukan di Perpina, yang memang kami berkolaborasi dengan Kesbangpol dalam hal ini sebagai Ketua DPD DKI. Kami ingin berkolaborasi dengan Kesbangpol di DKI untuk melihat isu-isu apa yang ada di sekitar DKI. Mulai dari DKI, semua wilayah di DKI dan termasuk Kepulauan Seribu, dan di situ Perpina ingin masuk untuk mendorong bagaimana pemberdayaan perempuan itu bisa kita lakukan dari sektor organisasi. Jadi bagi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendorong ada impact sosialnya, ada impact edukasinya, itu sangat penting apa yang dilakukan oleh Bung Tomo, karena basic fundamental sebuah negara untuk maju adalah pendidikan. Bagaimana kita melihat bahwa di daerah-daerah yang dekat dengan Jakarta, saya contohnya, hanya 1,5 jam dari Jakarta, di daerah Bogor sana, masih ada orang yang berpikir bahwa sekolah itu tidak penting. Masih ada orang tua yang berpikir tidak perlu membawa anak itu ke sekolah. Nah, inilah peran-peran kita, peran Perpina juga sebagai organisasi, bagaimana kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu bahwa fundamental daripada sebuah negara seperti Indonesia untuk maju dan bersaing dengan negara-negara di luar adalah pendidikan. Nah, kalau pendidikan dasar itu bisa kita kuatkan, maka saya sangat yakin bahwa cara kita untuk beradaptasi dengan perubahan, beradaptasi dengan globalisasi, itu akan sangat memudahkan bangsa Indonesia untuk bergerak lebih cepat dan lebih terarah. Begitu. Saya juga merupakan apa yang kami lakukan juga bekerjasama dengan negara-negara luar, ya, untuk kita melihat bagaimana kita belajar dari negara lain. Dan ternyata setelah kita belajar, ternyata Indonesia itu punya banyak kelebihan yang orang lain nggak punya. Ya. Jadi contohnya seperti ini, contohnya seperti apa yang kita lakukan saat ini yang dilakukan oleh Kesbangpol. Untuk membangun suatu ekonomi di negara-negara lain, mereka nggak punya namanya gotong royong. Kenapa Indonesia bisa ekonominya bagus, ditopang oleh UMKM? Karena dasar fundamentalnya itu adalah budaya gotong royong. Nah, itu yang menurut saya perlu terus kita tingkatkan dengan mengadaptasinya dengan perkembangan teknologi, perkembangan digital. Dan tentu saja kita mengharapkan keberadaan kami di sini bersama teman-teman dari Perpina juga bisa diterima dengan baik oleh Kesbangpol untuk kita bisa berkolaborasi bersama-sama juga dengan Kadin DKI. Bunda, ada izin nanti kita audiensi ke negara juga untuk bekerja sama bagaimana kita bisa berkolaborasi membangun DKI sebagai global city ya, yang dicanangkan menjadi kota global. Terima kasih.
Baik, berikan tepuk tangan untuk Ibu Juliana selaku ketua dari Pertina yang ternyata mengusung tagline menjadi mercusuar dunia. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu dong Bapak Ibu hadirin. Karena di sini kita diketahui bahwasanya yang diperjuangkan dari Pertina ini adalah salah satu paling pentingnya tentang kesetaraan yang penuh untuk perempuan. Dengan cara apa? Pasti dengan membangun program yang mendorong kapasitas perempuan, salah satunya melalui global mindset yang impactnya diarahkan adalah dalam bidang sosial dan pendidikan paling utamanya. Karena pastinya kita juga menghadapi perubahan teknologi dan lain semacamnya. Untuk itu dengan adanya keinginan untuk berkolaborasi gitu ya Bu ya, dengan pemerintah satunya seperti Kesbangpol itu diharapkan ini akan menjadi hal yang lebih luas lagi impactnya baik secara sosial maupun pendidikan. Karena sebaik-baiknya sebuah negara, pendidikan adalah suatu hal yang paling fundamental. Dan untuk itu kita berikan tentang terlebih dahulu untuk kelima narasumber kita pada sore hari ini. Karena itu kita akan langsung membuka sesi tanya jawab Ibu. Dan untuk penanya dapat mengangkat tangan, tapi juga memperkenalkan diri, asal dan memberikan pertanyaan secara singkat dan jelas. Kami silakan, tadi sepertinya sudah ada yang mengangkat tangan. Boleh, Ibu tadi yang sudah mengangkat tangan, boleh Bu? Untuk dapat berdiri saya akan ke Ibu atau Ibu boleh? Oh, siapa terlebih dahulu Bu? Oke, silakan Ibu di sini. Terima kasih Mbak Siva, Bu Gubernur dan ibu-ibu yang lainnya. Saya Natali, saya dari masyarakat umum. Saya hanya melihat Instagram gitu. Di Instagram itu tidak ada tulisan pukul berapa, jadi saya tanya hanya berapa ya, karena judulnya itu kok menarik sekali gitu. Perempuan hebat dalam menyambut pernikahan. Setelah mendengar dari tadi awal mula, ternyata memang semua tuh hebat-hebat banget gitu ya. Saya sampai mikir, aduh beruntung sekali saya bisa hadir gitu. Nah, sebagai masyarakat umum biasa yang tadi dibantu di harga balik kota, jadi gue kayak harga balik kota gue 14.000, tapi sering ya pakai kebaya terus pakai gini. Tapi iya, nah itu aku mau bawa bubur-bubur komentar pakai kebaya. Terus aku bilang, loh ini mbak yang paling muda tapi pakai kebaya. Kalau saya nggak pakai kebaya, dong kita kan susah kaya. Kalau kebaya bos UNESCO, kalau kita akan dari kebaya kayak saya dulu. Boleh naik kereta, naik MRT pakai kebaya. Mbak, makasih ya sudah menghormati jerih payah kita memakai kebaya. Oke, balik lagi ke yang ingin saya tanyakan. Sebegitu banyaknya, terutama yang Mbak Nadine tadi siapa ya? Mbak Diana. Gimana dong caranya supaya perempuan itu hebat berdagang, hebat beraktivitas, bisa menari, bisa kayak Mbak Sofia Damu, mimpin orang timur. Aku ada campuran itu, saya ngajar bukan di bawah. Ayah saya Batak Betawi, jadi saya udah campur-campur. Gimana ya? Berarti saya orang timur juga gitu maksudnya. Nah, gimana caranya ya supaya kita dengan mudah itu bisa terlibat langsung? Kan nggak mungkin saya tadi, aku mau ikut supaya maju atau gimana gitu. Ada komunitas-komunitas ini mungkin untuk Ibu Gubernur ya Bu ya, karena saya warga Jaga Paksa Bu. Secara langsung kita di RT atau di RW itu ada komunitas. Aku sekarang ikut Agung, karena kan Agung mau mulai juga kan sama tempe itu ya Bu ya. Kemarin bantu Nani jalan pagi untuk supaya tempe lebih besok. Nah, pastinya selain Ibu juga sama si berenang hari, besok juga akan ada fashion show, lomba fashion show. Jadi Ibu boleh datang lagi dan pastinya dengan yang lebih meriah lagi Bu kebayarnya ya. Kita sama-sama menggunakan kebaya dan tadi temanya merah putih ya Bu Ibu ya. Logo-logo juga komunitas juga boleh. Besok datang saja ke Balai Kota DKI Jakarta. Baik Ibu-ibu, kami silakan sekiranya hari ini dapat terlebih dahulu Bu Diana. Silakan. Ibu Natali yang luar biasa. Terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan. Besok kita pakai dress code yang sama ya Bu. Tadi soalnya panitia ya, kita bilang ditanyain mereka pakai baju bebas. Nanti juga satu sisi akan ketemu lagi ya Bu. Kalau menjadi pengusaha, kalau menurut saya, ya paling utama adalah niat dulu ya Bu. Niat kita ingin jadi apa nih? Kita mau jadi pengusaha kah? Kita mau jadi birokrat kah? Atau bahkan saya punya
keluarga, kalau ditanya dari kecil mau jadi apa? Mau jadi presiden gitu ya. Kan gitu Bu. Nah, jadi niat kita dulu, kemudian kalau sebagai seorang pengusaha pasti apa yang akan kita perjuangkan itu apakah kita mau menjual, artinya perjuangan itu apa? Oh ya, kita mau menjual. Menjual ini bentuk jasa kah atau bentuk produk kah? Nah, disesuaikan seperti itu, kemudian tentu kita harus berbicara legalitas. Sekarang ini penting legalitas ya Bu ya, bahkan sudah membuat NIB saja sekarang ada di tahun 2026 ini, nanti NIB-nya kemungkinan bisa berubah. Nah ini juga penting. Kemudian kalau memang kita sudah punya produk, kita sudah punya legalitas. Yang ketiga mungkin adalah keuangan. Nah kalau saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua, itu keuangan dijadikan sebagai hal yang ketiga, jangan sebagai hal yang pertama adalah niat. Kemudian kalau kita sudah punya niat, pasti kita punya produknya apa, mau jasa kah atau mau produksi kah. Nah ini yang perlu kita dalam melangkah untuk menjadi pengusaha, hal yang tersebut tadi dulu. Kalau sudah demikian, welcome Kadin, jadi anggota Kadin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Diana. Apakah ada yang ingin menambahkan dari Mas Nafisa? Ibu tadi tanya ke saya bukan gubernur Bu, supaya nggak salah. Tapi saya memang deputi gubernur 2016. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Emang tampang saya kayak Ibu Ramani ya. Nggak bisa mengacau. Alhamdulillah begini Bu, kalau Ibu bilang saya pengen deh yang murah apa, pokoknya di lingkungan kita ya. Memang kalau saya bilang di sekarang kita ini PLK, apa itu PLK? Jaga persatuan. Jadi jangan sampai kita hidup di kampung sendiri. Nah kemudian L-nya apa? Jaga lingkungan. Sekarang ini sampah kan luar biasa. Nah, itu harus kita jaga lingkungan kita. Yang ketiga apa? Jaga kepedulian. Jadi itu harus peduli. Nah dari yang ketiga ini ibu kepedulian. Kalau ibu tidak tahu program-programnya DKI, program DKI itu banyak banget. Dulu saja saya masuk tahun 85, kemudian saya masuk pensiun 2016, pensiun dini karena dilamar oleh Mas AHY, jadi saya akan lebih Nah saya lihat makin banyak ini pemerintah daerah itu makin banyak memberikan bantuan kepada warganya. Dulu nggak ada LPDP, adanya di BPI. Sekarang di DKI ini ada LPDP, beasiswa ke luar negeri bagi warga Jakarta yang KTP-nya Jakarta. Nah sekarang ibu lagi mikir, gimana ya kalau misalnya ibu pengen belajar angklung, datangnya aja 50.000. Sebenarnya Bu, kalau ibu bisa terus mendekati camat, lurah, melalui RT RW, mereka punya program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya Bu, misalnya begini, oke, masyarakat nggak usah bayar, yang bayar siapa Bu? Bisa, satu ada CSR, Corporate Social Responsibility. Yang kedua, ibu bisa minta programnya di kelurahan atau kecamatan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat. Bisa kita minta, oh ini kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terus misalnya apa lagi Bu? Ibu punya juga bisa cari uang di mana Bu? Kita punya Basnas. Kita punya kalau orang pasangan kita ada Yayasan Beasiswa Jakarta. Apalagi Bu? RT RW itu dikasih anggaran operasional, bukan gaji, tapi anggaran operasionalnya RT dan RW. Ada SK gubernurnya. Ya, jadi Ibu rajin-rajin saja bersosialisasi di lingkungan, ajukan data programnya apa, sehingga kalau ibu ingin sesuatu misalnya mau latihan angklung, itu gurunya yang bayarin, bisa CSR, bisa dari para perusahaan lingkungan yang dekat, misalnya ibu rumahnya di Petra, di mana di Kuningan, dekat sama beliau usaha, kita bilang, bisa nggak Bu bayarin sebulan 500.000? Bisa, nanti ibu bisa bayarin kalau usaha yang dekat dengan rumah ibu bayar jadi gratis, jadi masyarakat terbantu gitu ya Bu. Terus apa lagi Bu? Ibu mau sekolah misalnya, sekarang
Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswanya, asal KTP-nya Jakarta. Dan sekarang semua sudah transparan Bu. Mau pelayanan KTP gratis, mau pelayanan IMI jelas bayarnya. Semuanya itu melalui apa? By system. Nah, jadi pemerintah daerah sudah sangat memperhatikan warganya. Cuma kadang warganya yang kurang mau tahu. Padahal ada kita punya berita jakarta.go.id, jakarta.go.id, beritajakarta.com, itu ada semua di website. Nah, jadi oleh sebab itu tadi kalau kata Mbak Diana, kita harus go global. Yaitu sekarang ini kan udah sistem by system semua, sudah IT, sudah go global. Nah, itu yang saya inginkan, bahwa ayo kita belajar. Saya minta berhenti, sekarang usaha rektor saya datang ke kelurahan, saya datang ke kecamatan, kita menerapkan program-program Pemda DKI, termasuk programnya Bank Jakarta. Bank Jakarta itu bisa membantu warganya untuk bisa pinjam uang dengan itu sangat minim sekali. Ya, bagi hasilnya. Berapa Ibu, maaf, jadi bukan mau mengenai ya Ibu, sebenarnya saya sudah berusaha banget menurut versi saya ya, maksudnya karena kan kadang-kadang informasi itu karena Ibu berada di posisi yang membagi atau di posisi kebijakan. Nah, saya kan di posisi yang Sekarang saya di bawah, sekarang saya di bawah. tapi artinya dari tadi Ibu cerita itu saya bisa tahu Ibu tahu aksesnya. Iya. Jadi pada saat itu saya kayak RT bilang gini, apa? Jadi kayak ada latihan angklung deh. Emang ini soalnya angklung kayaknya kan mau beli angklung. Ya ini. Nah, lalu ke kecamatan ke Sudin. Nah di Sudin dikasih lah di 77 mata latihan. Tapi begitu kita datangin, misalnya ekoprint bayar 200 sekian, sabun bayar 20 sekian, mani belum bayar saya, karena mani itu kan mahal. Berarti kan orang bisa kita misalkan bikin kayak gitu mani apa gitu. Tapi itu semua kok masih berbayar ya Bu, sehingga itu akan membuat misalnya saya kan. Bagaimana pendapat Bu Indah tentang celoteh-celoteh di lapangan di media sosial tentang MBG? Apakah berpengaruh nggak dari masalah ini terhadap usaha Mbak Indah? Dan bagaimana solusinya ke depan untuk usaha Mbak Indah tetap maju, tetap jaya? Karena mungkin negara MBG mungkin sifat usaha-usaha lain gitu teman-teman. Dan untuk kedepannya apa motivasi dia usaha buat ibu yang lain karena negara MBG berpengaruh terhadap masa depan usaha-usaha Mbak Indah. Pertanyaannya, bisakah Mbak Indah memberi saran motivasi bagi ibu-ibu yang usaha seperti Mbak Indah juga biar dia tidak down gitu dalam menjalani usahanya? Terima kasih. Kami komunikasikan. Baik, Mbak Asna, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dibedah jadi dua ya, untuk sebuah usaha yang apabila sedang berjalan tapi tidak baik gitu seperti dia, dan bagaimana menanggulanginya. Ya betul. Kalau dulu sih waktu batik ya pertama. Jadi zamannya Pak SBY, batik itu dan juga Pak Jokowi. Batik itu mudah sekali jualannya, karena memang dari pemerintah seperti ada batik, terus seperti ditetapkan dulu setiap Jumat pakai batik izin sampai sekarang masih. Jadi dukungan dari pemerintah itu ngaruh sekali. Jadi pada saat itu dagang batik nggak sulit, karena orang setiap hari cari batik izin. Nah, iya betul. Tapi sekarang peminat batik itu jadi turun, Mbak, karena faktor salah satunya tidak banyak kegiatan yang menggaungkan batik. Terus yang kedua, banyaknya barang masuk dari Cina, seperti batik-batik yang asli, batik-batik print. Sehingga kita memesan batik ini hampir 40% turun, jadi kewalahan juga. Tapi bagaimana sih cara bertahan? Jadi saya kurangi produksi yang selama ini banyak,
kita memproduksi saja barang-barang yang memang bestseller, dan kemudian kita juga mensiasati untuk tim produksinya mungkin tidak terlalu banyak lagi, tapi tetap menjaga kualitas dan mutu. Mungkin yang hal-hal lain adalah selama ini kita hanya jualan di mall atau jualan di bazar misalnya. Saya tingkatkan di online. Kemudian kita juga push untuk live TikTok, gitu. Kemudian live IG, kemudian juga saya kadang bawa ke arisan, bawa ke community, saya juga kadang dari WA group. Nah, jadi memang kita sebagai seorang pengusaha mesti nggak boleh pesimis gitu. Jadi memang pergerakan ekonomi, sosial, kemajuan teknologi dan sebagainya itu sangat berpengaruh dalam bisnis. Mungkin itu. Nah, yang kedua tentang MBG. Jadi memang MBG itu sejak 2025 sampai hari ini kayaknya sudah 7 kali berubah juknisnya. Saya juga pusing sebagai pelaku usaha MBG. Tapi karena memang basicnya saya orang catering, jadi dari awal membangun dapur, alhamdulillah dari yayasan saya mengikuti sekali alurnya harus seperti apa. Contoh, dapur itu kan luasnya paling jelek kan 200 meter, atau yang disarankan dari BDN itu 400 meter, bahkan sekarang 600 meter. Dan alur masuk barang, kemudian sampai makanan selesai dimasak, itu harus 2 alur. Jadi nggak boleh satu pintu, jadi harus pintu masuk dan pintu harus beda. Untuk apa? Supaya tidak terkontaminasi. Dan juga kita perhatikan juga dari bahan baku makanan yang datang itu seperti apa treatmentnya. Jadi sebenarnya ada pelatihan-pelatihan lagi. Dan alhamdulillah dari awal karena mengikuti juknis, sehingga nggak pernah terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang seperti kayak keracunan gitu ya. Itu sebenarnya banyak faktor. Nah, yang netizen ributkan itu kan kadang-kadang makanannya nggak enak, nggak siap untuk dikonsumsi. Mohon maaf, kadang ada juga pengusaha yang kesal-kesal gitu ya. Yang lebih ke madu, udahlah menunya ini aja, hari ini telur, besok ayam, telur. Nah itu saya alhamdulillah setiap Jumat saya selalu minta menu dari semua dapur kepada semua ahli gizi. Coba Mbak bikin menu seminggu, saya selalu koreksi. Jadi kalau dia selalu bikin menunya telur, ayam, telur atau apa dia mau enak, itu saya tegur. Jadi kalau misalnya hari Senin ayam, besok telur, besoknya ikan, besoknya daging, nanti besoknya baru ayam lagi. Atau asal harganya masuk kemudian seperti itu. Jadi saya berusaha dari awal menjaga kualitas. Nah, untuk depannya MBG seperti apa? Ya saya pikir nggak banyak yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha karena sekarang ini makin ketat lagi peraturannya. Dan juga tantangan kedua adalah seperti SPPI itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang ditempatkan di dapur-dapur kita. Nah kadang kita sama mereka tuh belum tentu satu hati. Kadang dia maunya A, kita mau B, itu juga tantangan. Dan memang menurut saya kita sebagai pengusaha itu juga jangan mau duitnya aja gitu. Kita juga harus memberikan yang terbaik, makanan yang berkualitas, sesuai gitu. Dan juga efek daripada MBG itu sebetulnya banyak sih, bagus sekali. Jadi ada salah satu dapur di Januari punya saya, itu relawan yang kerja, dulunya dia sering diusir dari kontrakan. Dia bagian persiapan karena nggak pernah bisa bayar on time gitu ya kontrakan. Tapi setelah dia kerja di dapur, alhamdulillah dia bahagia sekali. Dia bisa bayar kontrakannya, sekolahin anaknya, ngajak jalan anaknya, bahkan ada yang sampai beli motor. Ya, jadi sebenarnya dampaknya luar biasa. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau ngobrol, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang paling mulia sekali lagi untuk Imbida dan juga pastinya kita kita pada sore hari ini karena untuk menutup sesi tanya jawab karena adanya keterbatasan waktu. Namun sebelum kami menutup, kami mohon closing statement dari masing-masing ilmuwan hebat di hadapan saya. Boleh dimulai dari Ibu Julia terlebih dahulu. Silahkan. Ya, closing statement dari saya bahwa kemerdekaan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia hari ini seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Lista tadi, bahwa itu tidak datang sendirian, itu diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan darah, keringat, air mata, doa, dan tentu saja dana.
dan itu perlu kita isi dengan hal-hal kebermanfaatan, yaitu memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara. Dan organisasi kami Perempuan Pemimpin Indonesia atau Perbina terus bergerak untuk memberikan manfaat-manfaat yang baik bagi peningkatan dan juga pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, di sektor sosial, dan tentu di sektor pendidikan. Itu yang kita lakukan untuk menjadikan perempuan Indonesia sebagai mercusuara dunia. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Juliana. Selanjutnya silakan kepada Ibu Lisa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan untuk generasi berikutnya atau untuk perempuan Indonesia, beranilah untuk mengatakan benar atau salah, beranilah untuk bersuara, beranilah untuk jujur. Bila integritas ketika menduduki suatu jabatan amanah, ketika berjanji penuhilah janjinya. Jangan melihat ke atas, tapi melihatlah ke bawah. Banyak yang harus kita lihat di bawah yang mungkin lebih sulit daripada ibu-ibu di sini. Maka integritas, keberanian itu diperlukan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kembali meriah untuk Ibu Lisa. Ibu Lisa Bung Tomo. Silakan selanjutnya untuk bosnya. Mari kita jadikan kemerdekaan itu bukan hanya untuk dikenal, tapi lakukanlah dengan tindakan. Mari kita jaga persatuan, jaga lingkungan, jaga kepribadian kita, dan tentu saja karena Jakarta adalah rumah kita dan Indonesia adalah tanah air yang kita cintai. Merdeka, jaga Jakarta, jaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan selanjutnya untuk Ibu Diana. Mari semua kita isi kemerdekaan ini sesuai dengan hati nurani kita. Merdeka! Merdeka! Dan perempuan hebat dan cantik yang terakhir kami silakan dari Linda. Mari kita isi hari kemerdekaan kita menjadi wanita yang kreatif, inovasi, optimis, dan selalu berjuang serta penuh ketahanan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dengan pertanyaan yang paling lihat untuk 5 narasumber hebat kita pada hari ini. Dan kita juga akan menyaksikan foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon dapat berdiri Ibu dan juga kita dapat bertemu dulu untuk berfoto terlebih dahulu. Kita silakan boleh Ibu berdepan. Boleh dibawa foto-fotonya juga Ibu. Silakan Ibu. Baik, untuk seluruh undangan dan juga panitia yang telah hadir, boleh ikut berfoto bersama untuk kita mengabadikan foto. Untuk tim dokumentasi kami mohon silakan untuk segera menempatkan posisi dan juga